Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa Rasulullah pernah ya dalam sebuah hadis itu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau itu ada 3 kafarat yang akan menghapuskan dosa, kesalahan, keburukan ya, dan kemudian ya bencana dari orang yang bersangkutan. 3 itu apa? Yang pertama adalah isbahul wudhu ya. Isbahul wudhu fil makarih, membaguskan wudhu ketika dalam keadaan berat. Dempol, wediding, tapi malam-malam dia harus berwudu. Fil makarih, sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau dia benar-benar melakukan, dia dapat kafarat. Memang tidak nyaman ya Ustaz. Ngantuk-ngantuk. Kudu adem gitu. Kemudian yang kedua adalah iksarul khuta' ilal jamaah, memperbanyak langkah untuk pergi ke masjid. Jadi kalau kita mempunyai rumah yang jauh dari masjid harus bersyukur. Ini malah lebih banyak ganjaran. Lebih banyak ganjaran, masjidnya cedek, ya dapat ganjaran, tapi lebih banyak orang yang ya lebih. Tapi kadang-kadang kalau rumahnya mepet masjid itu malah tekone keri dhewe. Ya, mergo cedek wae. Ya akhirnya ngenteng nih. Nah, itu tapi sebenarnya banyak kesempatan yang luar biasa nggih. Nggih, kesempatan untuk mendapatkan limpahan pahala dari Allah berupa kafarat itu mahal. Ketika kita harusnya sakit jadi tidak sakit. Harusnya kita kemudian mendapatkan kesedihan, dicabut kesedihan tadi menjadi kegembiraan. Harusnya anak kita itu kesulitan menghadapi pekerjaan atau menghadapi sekolah, tiba-tiba Allah membantu, itu kafarat semua. Obsesi seperti itu karena itu para sahabat dulu itu senang kalau kemudian berjalan itu lebih panjang. Bahkan ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu mereka muter. Jalannya yang diambil harus lain gitu. Lain sehingga mereka bisa mendapatkan keutamaan atau fadilah tadi. Hanya semata-mata karena itu mengharapkan pahala karena dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang saya tidak tahu pasti apa maksudnya. Kalau kita sholat semacam Idul Fitri, Idul Adha itu aku tak golek dalan liya ini ben luwih dawa. Tapi itu dengan roman yang senyum. Saya tidak tahu pasti senyumnya itu memang dia gembira atau apa. Jadi itu ibrohnya ketika orang itu mencari jalan lain dari saat dia berangkat dalam rangka untuk bisa memperbanyak, ya dia itu bertemu dengan saudaranya yang lain juga gitu. Sehingga banyak menyapa, ya banyak berhiwar, banyak kemudian ya bercakap-cakap, salaman. Pada siapa yang salaman, yaitu maka ya dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah SWT. Ini adalah salafus soleh ya, yang ketika salaman tuh karena dia faham hadisnya, barang siapa yang salaman dia akan digugurkan pahalanya oleh Allah SWT. Yang paling afdal dari orang yang salaman itu adalah orang yang ya paling akhir melepaskan tangannya. Jadi karena ini dua ulama tahu hadisnya, akhirnya mereka nggak melepaskan karena pengen mencari yang paling enten-tenan sampai adzan dikumandangkan. Gitu. Itu sampai begitu zaman para sahabat dulu. Jadi beliau-beliau para pendahulu kita ini, para leluhur kita itu begitu mengejar ganjaran, begitu mengejar kemuliaan dari Gusti Allah yang sudah dituntunkan Kanjeng Nabi itu luar biasa, Pak. Sampai salaman pun juga begitu, sampai assalamualaikum itu loh. Mereka sudah assalamualaikum begitu ya. Nanti dia melewati pilar masjid itu, ketemu lagi ya, assalamualaikum lagi. Karena apa? Afsus salam, sebarkanlah salam. Seperti Abdullah bin Umar juga begitu. Kalau dia mengikat ontanya, dia muter dulu di tali ikatan itu. Karena Rasulullah juga melakukan demikian. Bayangkan ya, sampai cara mengikat. Tuntunannya tidak pernah. Pun tuntunannya juga masih dilaksanakan. Apalagi ini hadis yang kemudian menawarkan kafarat. Ya, melakukan wudhu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah ketika sholat jamaah, dan yang ketiga, ingtidharus sholah ba'da sholah.
menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Nah, ini berarti dengan season berikutnya ini selalu didambakan, Mas. Didambakan. Jadi kalau dia menunggu waktu sholat kayak di Masjidil Haram, Iya. pahalanya Wah, luar biasa. iya. Sayangnya kalau sudah pulang di Indonesia, Balik nah. balik. Singkongkuan sih akhirnya. Kancane cek ndelok TV. Nah ini yang harus kemudian ya kita rubah supaya kita dapat kafarat, karena kafarat itu mahal. Nggih, nggih. Apalagi pada era wabah seperti ini. Wah, nggih, nggih. Kita harus banyak ya dikafarati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kafarat itu kemudian di dalamnya ada pengkhianatan, rasa sakit hati, kemarahan, kehasutan, berusaha untuk membuat makar ya kepada kebaikan, dan berusaha dia itu untuk kemudian berbuat sesuatu yang mungkar, fahsya dan sebagainya. Nah, ini akan rugi sekali. Nggih, nggih. Bahan bakar untuk mengkafarat itu jauh lebih banyak nanti. Wah, nggih. Nggih, napa-napa? Eman. Nggih, Ya. nggih. Nah, itu daripada nanti kita ya dikafarat itu sesuatu yang seharusnya bisa kita cegah, maka kita harus enteng, karena kalau kemudian kita kebanyakan maksiat dan dosa, langkah kita itu berat untuk beribadah Nggih, pada nggih, Allah nggih, Subhanahu wa nggih. taala. Dan bahkan mungkin yang dalam kondisi yang tidak sempurna seperti kawan yang lainnya, Pak Ustadz, ya mungkin sakit atau mungkin gangguan fisik itu tetap bersemangat untuk menuju ke jamaah itu, Pak. Iya, kadang-kadang para sahabat dulu dikafarat dengan kontan. Misalnya saja ada seorang sahabat itu ya yang melihat wanita dan mengagumi. Oh, luar biasa. Oh, wayunera. Ternyata ketika itu dia langsung dikafarat oleh Allah. Ya, tiba-tiba dia keduaduk. Karena meleng tadi yang dia kedaduk ya. Ya, tiang begitu. Nah, seperti ini langsung dikafarat oleh Allah. Dosanya langsung dihapus. Oh, ngaten nggih. Ya, jadi kalau kemudian kita ya mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung flashback, kita harus beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan terbaik bagi Allah untuk menghapuskan kejelekan kita.